Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku lagi beresin ini ya. Beresin meja belajar dan aku mau ngasih kalian tips untuk mengikuti kompetisi sains atau olimpiade sains. Ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Dan aku dulu pernah juga ikut kompetisi sains, tapi secara online, yaitu kompetisi sains ruang guru, yaitu KSR. Dan di situ pesertanya gila banget guys, banyak banget, 193 ribuan lah kira-kira ya teman-teman. Jadi kalian di sini aku mau ngasih tips berdasarkan itu ya teman-teman. Nah, yang pertama kalian harus mengetahui bidang kalian yang ingin ikutin itu apa. Kayak misalnya matematika, IPA atau sebagainya gitu. Kalau misalnya matematika berarti kalian harus mempelajari terus matematika, rumus-rumusnya. Itu kalian harus hafal. Juga kalian harus banyak latihan soal dan itu sangat penting sih bagi aku. Karena aku dulu pas mengikuti kompetisi sains itu, aku belajarnya kurang banyak latihan soal gitu. Aku lebih ke ininya sih, dasar-dasarnya. Padahal latihan soal itu juga penting gitu. Nah, tips yang kedua dari aku yaitu strategi belajar. Yang pertama, identifikasi kelemahan dan kekuatan kalian. Kelemahan kalian di materi apa kayak gitu misalnya. Kayak misalnya kalian lemah di materi matriks, berarti kalian harus terus mempelajari tentang materi matriks tersebut, mulai dari rumusnya, cara pengerjaannya, dan terus kalian perbanyak latihan soal. Dan maksud kekuatan di sini yaitu kalian kuatnya di pelajaran apa gitu. Kayak misalnya tentang logaritma, berarti kalian tinggal mempelajari soal-soalnya saja, seperti itu. Dan yang kedua yaitu buat jadwal belajar harian. Kalian harus tentukan waktu setiap hari untuk belajar dan pastikan jadwalnya tetap konsisten gitu. Dan yang ketiga yaitu pecah materi menjadi bagian-bagian kecil. Kayak misalnya pengertian, rumus, cara pengerjaannya itu dipecah-pecah gitu agar kalian mengerti. Lalu yang keempat, gunakan teknik belajar aktif. Ya, jangan hanya membaca buku doang, tetapi praktikkan soal-soal, diskusikan konsep dengan teman atau ajarkan kembali materi kepada orang lain, seperti itu. Nah, pada saat kalian belajar, kalian juga bisa menerapkan teknik-teknik seperti teknik Feynman, teknik Pomodoro, atau teknik-teknik yang lainnya. Nah, pembahasan tentang teknik-teknik belajar di video selanjutnya ya teman-teman. Nah, tips yang ketiga dari aku yaitu latihan soal. Seperti yang aku bilang tadi, latihan soal itu sangat penting bagi kalian. Kalian bisa ngambil di soal tahun-tahun kemarin, kayak misalnya olimpiade kemarin, bisa kalian cari di Google atau di YouTube tadi mana lah, di website seperti itu. Lalu kalian simulasikan ujian tersebut. Kalian kayak misalnya ngerjain 30 soal menggunakan waktu misalnya 40 menit lah, seperti itu. Kalian simulasikan ujiannya agar nanti kalian gak kaget pas ngerjain soal-soal itu. Nah, tips yang keempat dari aku yaitu persiapan mental dan menghadapi stres. Maksudnya di sini kayak mana? Di sini maksudnya kelola stres dengan baik. Stres adalah hal wajar, tetapi jika tidak dikelola dengan baik bisa mengganggu kinerja. Maksudnya gini, kalian jangan terlalu paksakan diri kalian untuk belajar sampai jam 12 malam, seperti itu jangan. Karena istirahat juga butuh bagi kita agar otak kita juga fresh gitu kalau misalnya menghadapi ujian. Lalu ciptakan rutinitas yang sehat seperti tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, dan berolahraga secara teratur. Kayak misalnya stretching kepala atau push up seperti itu. Lalu itu dapat membantu menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat dan bugar selama persiapan OSN. Jadi jangan kalian terlalu memaksakan diri kalian untuk belajar berjam-jam, karena itu dapat merusak otak kita dan membuat kita stres seperti itu. Nah,
Nah, tips yang terakhir dari aku yaitu meminta dukungan. Kalian bisa meminta dukungan dari teman kalian, orang tua kalian, ataupun guru-guru. Nah, di sini agar kalian termotivasi, lebih semangat lagi untuk belajarnya seperti itu. Dan kalian juga jangan terlalu memikirkan hadiah. Yang penting kalian di situ bisa menjawab soal-soalnya seperti itu. Dan nanti hasil akhirnya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Jadi tetap semangat terus ya, dan ibadahnya jangan lupa. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, and share video aku ya teman-teman. Dan jangan lupa nantikan video aku selanjutnya. Bye-bye.